Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Ridwan Kamil Suswono akan bertarung melawan Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak ikut di dalam pertarungan. Padahal tingkat keterpilihan Anies Baswedan di Jakarta menempati posisi puncak. Lalu, kemanakah suara pendukung Anies Baswedan di Jakarta akan berlabuh? Hari ini calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Berbeda dari yang diperbincangkan halayak sebelumnya, ternyata untuk Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan tidak mengusung Anies Baswedan. PDI Perjuangan tetap dengan prinsipnya mengusung kader sendiri untuk melaju di kancah Pilkada 2024. Yang diusung adalah politisi senior PDI Perjuangan yang juga merupakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia dipasangkan dengan mantan Gubernur Banten yang juga kader Partai Banteng, Rano Karno. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta dengan menaiki oplet sidul. Pendaftaran pasangan yang akan melaju di Pilgub Jakarta ini dimeriahkan oleh arak-arakan para pendukungnya. Sejumlah politisi senior PDIP juga turut menyertai. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Di hari yang sama, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus juga mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Menteri Pertanian Suswono. Pasangan Rido ini menyatakan siap menghadap pesaing-pesaing mereka di kontestasi Pilgub Jakarta dengan visi misi mereka. Ini senang. Jumlah kontestannya insya Allah kalau lancar kan menjadi 3 ya, semakin banyak semakin baik. Waktu saya wali kota kontestasi 8 pasang, Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang, sehingga yang diuntungkan adalah warga Jakarta yang akan mendapatkan tawaran-tawaran adu gagasan yang mungkin cocok. Kalau ternyata yang cocok kami di tanggal 27 November, ya alhamdulillah kami akan melayani masyarakat sepenuh hati, karena pada dasarnya kami ini pelayan masyarakat. Saya dulu wali kota gubernur, beliau dulu menteri kabinet, jadi kekuatan pengalaman ini akan menguatkan kondusivitas dan kerja-kerja yang lebih cepat. Dalam Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan ada 3 poros. Selain pasangan Pramono Rano dan Rido dari jalur independen, Dharma Pongregun dan Kunwardana siap menantang kedua paslon tersebut. Namun yang jadi pertanyaan, kemana nantinya suara pendukung Anies Baswedan akan berlabuh? Apalagi dari jajak pendapat sejumlah lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan masih menduduki posisi puncak. Apakah akan ada kejutan lain di Pilgub Jakarta 2024 ini? Tim TV One mengabarkan.
Ya, kemanakah suara pendukung Anies Baswedan di Jakarta akan berlabuh? Berikut cuplikan dialog kabar petang dengan narasumber pengamat politik Henry Satrio dan politikus PDI Perjuangan Putra Nababan. Memang mendukung Anies akan lebih berat ke Ridwan Kamil dan Suswono gitu, karena memang kedekatan hal-hal sebelumnya gitu kan, kita lebih mengingat main bolanya Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan gitu. Dengan Pramono Anung mungkin hampir pasti tidak pernah terlihat. Yang fotonya terlihat bersama Rano Karno dan Anies Baswedan itu juga baru terjadi kemarin. Jadi butuh waktu ya buat PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno untuk juga bisa berhasil mendapatkan suara dari Anies Baswedan. Apalagi tadi saya lihat ada Pak Ahok juga yang foto-foto bersama itu. Jadi butuh waktu kira-kira. Butuh waktu untuk PDI Perjuangan. Kita langsung ke Bang Putra Nababan, bagaimana upaya dari PDI, dari Pramono dan juga Rano untuk merebut suara Anies yang ada di Jakarta? Terkait dengan pendukung Mas Anies, saya rasa pendukung siapapun, saya rasa ini kan bukan sistem noken ya, yang artinya bukan seperti yang di beberapa daerah menggunakan noken ya, artinya ini cair-cair aja kok. Saya punya dapil di Jakarta Timur dengan DPT terbesar di DKI Jakarta, dan yang saya lihat di lapangan Pileg Pilpres tidak linier dengan Pilgub dengan Pilkada gitu loh. Jadi tapi yang pasti bahwa tadi pagi sebelum ke KPUD, Mas Pram telepon Mas Anies dan ngobrol di telepon dengan Mas Anies. Artinya hal seperti itu kan bukan capture moment, tapi artinya silaturahmi, saling menguatkan, saling berkonsultasi. Mas Pram dikenal sebagai seorang jembatan dari konflik yang terjadi di antara partai politik, di antara tokoh. Mas Pram konsisten selalu menjadi jembatan dari perdamaian itu. Mas Pram sebelum pergi ke KPUD telepon Mas Anies, ngobrol di telepon dengan Mas Anies. Apa isi pembicaraannya mungkin ditanya Mas Pram sama Pak Anies saja. Tapi itu membuktikan bahwa kita punya calon gubernur Mas Pramono yang bisa komunikasi dengan siapapun. Saya rasa Mas Edi juga punya pengalaman berkomunikasi baik dengan Mas Pram dan bagaimana kiprah dari Mas Pram. Dan jangan lupa juga Pak Rano itu adalah tokoh yang sangat bisa diterima di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan Jakarta Barat dan Utara bisa sangat diterima, dan juga sangat peduli terhadap kebudayaan, bukan hanya kebudayaan Betawi. Tapi Pak Rano satu komisi dengan saya, di Komisi 10, Komisi Pendidikan, banyak bicara tentang pendidikan dan kepeduliannya. Jadi Pak Rano itu kalau menurut saya dengan gaya bicaranya, yang by the way Pak Rano itu gaya bicaranya tidak dibuat-buat, yang ada di film tuh sama dengan di komisi. Kalau ngobrol berdua juga sama, celtak-celtuk dengan gaya khas Betawinya ya mirip kayak gitu kalau ngobrol. Jadi memang menurut saya bisa diterima, nggak usah dibatasi apakah dia pendukung PDI atau tidak PDI, dulu dia nyoblos partai apa. Menurut saya Pak Rano bisa menembus itu semua. Jadi dengan ketulusan Pak Rano dan juga kepiawaian dari Pak Pramono, saya rasa tadi disampaikan meskipun kami hanya satu partai gitu ya, tapi kami yakin kok kami bisa membawa